Cek, cek, one, two, tes, tes. Ya, cek. Halo Mas Rifki, apakah suara saya jelas? Halo, Mas William. Suaranya terdengar Ya, dengan sangat jelas, Mas. Suara saya terdengar dengan jelas juga atau enggak? jelas kok. Di sini jelas sekali. Untuk Sobat Bitrit yang sudah join live, apakah suara kami jelas? Bisa diketik di komen. Ya, selamat malam untuk semua Sobat Bitrit dan semua eh, follower setia dari MNC Sekuritas. Bagaimana kabarnya? Semuanya baik-baik, sehat-sehat. Nah, William harap semuanya dalam kondisi aman ya, aman, sehat. Kemudian juga tetap semangat tentunya. Bentar. Ya, oke. Ups. Ya, Oke. Mostly oke. pada bilang suaranya aman nih, Mas. Aman ya, bos, Nah, mostly betul. iya, seaman market pada Iya. perdagangan hari ini yang ditutup menghijau. Hijau, hijau bagus nih. Oke. Iya, Mas, iya, iya. Mas kabarnya? Kabar baik, kok Mas Rifki bagaimana? Oke, saya juga baik juga nih, Mas, dan nggak sabar nih buat sharing bareng Buat sama kita, dan juga MNC semuanya. iya, berbagi sama follower setia dari Bitrate, Eliotition, dan MNC Sekuritas ya nih. Nah, sambil menunggu sobat-sobat Bitrate lainnya untuk join, mengingatkan untuk semua sobat Bitrate kalau kita di Bitrate Eliotition mempunyai uh, Instagram ini dan juga Instagram Bitrate_Fortress ya. Jadi untuk sobat Bitrate yang tertarik mendapatkan konten-konten mengenai saham di Indonesia maupun perkembangan market bisa follow Instagram ini Bitrate_Eliotition, dan juga untuk sobat Bitrate yang tertarik untuk mendapatkan insight mengenai foreign exchange, kemudian cryptocurrency, indeks, dan juga komoditas seperti emas dan US oil, bisa kepoin Instagram kita di Bitrate_Fortress. Juga kita punya membership trading journal ya untuk sobat Bitrate yang tertarik mendapatkan strategi cuan berdasarkan Elliott Wave, tentunya dari mentor-mentor kami yang sudah expert di bidangnya. Bisa DM kami untuk join membership Bitrate Trading Journal. Nah, untuk sobat Bitrate juga yang ingin mendapatkan insight-insight mengenai market saham secara gratis, bisa juga join grup WhatsApp Bitalk dengan cara klik link di bawah ini ya, bit.ly yang /Bitalk. Nah, untuk ini sudah pas jam 7 nih. Kita mulai ya, Mas Rifki. Oke, silakan, Mas. Oke, nah di awal IG Live kita ada baiknya dong Mas Rifki memperkenalkan diri secara singkat. Nah, Sobat Bitrate, Mas Rifki ini adalah equity analis ya, tim research dari MNC Sekuritas. Nah, untuk profil singkatnya, monggo Mas Rifki diperkenalkan ke teman-teman. Oke, thank you Mas untuk waktunya. Jadi buat teman-teman Bitret yang sekiranya belum mengenal, saya izin memperkenalkan diri kembali. Nama saya Rifki Ramadan, selaku representatif analis dari tim research MNC Sekuritas. Dan kebetulan saya mengcover sektor consumers dan juga di satu sisi sekarang memang masih generalis sih Mas. Kebetulan juga tema yang akan dibahas pada malam ini mungkin dapat menjadi salah satu referensi teman-teman sekiranya pengen membutuhkan pandangan atau bahkan guideline terkait dengan update sektoral dan juga update IISG terkini, Mas. Ya, Di satu sisi juga, uh,
nantinya buat teman-teman yang sekiranya butuh pertanyaan atau apa, bisa langsung tulis pertanyaannya pada kolom komentar yang tersedia pada chatbox live Instagram ini. Dan kalau seandainya butuh pertanyaan lebih lagi, bisa langsung aja kontak Instagram kita berdua di MNC Sekuritas dan juga Bitred kalau seandainya teman-teman semuanya membutuhkan info lanjutan yang lebih mendalam. Betul, mantap sekali Mas Rifki. Dan jangan lupa juga untuk Sobat Bitred yang sudah join live ini untuk follow Instagram MNC Sekuritas ya. Di apa Mas? MNC Sekuritas. MNC Sekuritas. Oke. Nah, Mas Rifki, gimana nih suasana market di bulan Desember ini? Sudah jalan 8 hari ya, sekarang sudah tanggal 9. Gimana nih marketnya? Oke, thank you for the question, Mas. Mungkin sebelum kita masuk ke inti, kita sedikit melakukan bridging terhadap review market pada perdagangan hari ini. We know that our market sekarang sudah mengalami kenaikan yang cukup oke pada perdagangan hari ini di level 0,61%, which is kalau seandainya posisi saat ini, indeks berada di rentang harga 6.643. Kita bisa lihat, Mas, bahwa pergerakan perdagangan pada hari ini juga itu relatif inline dengan perdagangan yang ada pada bursa regional US atau Wall Street, di mana beberapa indikator perekonomian dari Amerika Serikat sendiri yang sudah mulai mengalami kenaikan atau bahkan improvement, itu juga berdampak signifikan terhadap money market atau bahkan pasar saham yang ada di US. Tentunya dengan adanya outlook yang positif dari negara paman Sam, itu juga berimbas terhadap negara-negara yang ada di regional Asia dan juga Indonesia tentunya. Sehingga faktor dari eksternal, faktor dari penutupan bursa Wall Street yang ditutup menghijau juga menjadi salah satu katalis positif bagi perdagangan market hari ini. Lalu di satu sisi juga, Mas, kita juga bisa mendengar ya berita terbaru terkait dengan perkembangan COVID-19 yang ada di Indonesia sendiri, yang angka yang cukup menurun dibandingkan dengan beberapa periode bulan terakhir. Walaupun di satu sisi kita juga harus aware terhadap adanya potensi resiko dari varian baru, yaitu varian Omicron terhadap yang nantinya akan berpengaruh negatif juga bagi si pasar secara keseluruhan. Tapi Mas, kalau seandainya kita review lagi nih Mas, terkait dengan kinerja indeks, kita bisa lihat buyer to date performance-nya itu pertumbuhan imbal hasil atau bahkan return yang diberikan dari IHSG itu berada di angka 8,83%. It's quite good, bahkan di atas pertumbuhan deposito dan instrumen investasi lainnya, yang menunjukkan bahwa memang pasar di market sendiri cenderung memberikan imbal hasil yang lebih besar dibandingkan instrumen investasi lainnya. Dan kalau kita bisa lihat juga Mas, secara year to date itu ada beberapa sektor yang menjadi faktor penopang pertumbuhan indeks. Kalau seandainya kita bisa lihat, kita breakdown satu persatu, kontribusi sektoral terbesar dengan pertumbuhan year to date yang cukup oke itu adalah saham berbasis saham teknologi atau bahkan sektor tekno, dengan penguatannya itu di 690% secara year to date. Jadi kalau seandainya teman-teman nih berinvestasi di saham tekno, itu imbal hasilnya udah bukan 10% lagi, 15% lagi, tapi secara year to date udah mencapai 690%. Lalu diikuti dengan sektor energi, dengan penguatan secara year to date-nya itu di 37% something, which is itu menjadi salah satu indikasi atau bahkan hal yang cukup menggembirakan bahwa bukan hanya sektor teknologi aja loh yang memberikan imbal hasil lebih, tapi ada saham di sektor energi. Kita bisa lihat nih Mas, kalau seandainya story yang ada dari emiten-emiten berbasis energi, Indonesia adalah main player of energi. Salah satunya adalah coal dan juga lain sebagainya. Kita bisa tahu di sepanjang 2021 ini kita sempat mengalami isu bahwa global mengalami krisis energi, dan kita adalah salah satu big player untuk eksportir energi, khususnya coal. Sehingga dengan adanya demand yang tertinggi dan menaikkan ESP dari atau average selling price dari si commodity coal, tentunya akan mendongkrak katalis dari si sektor energi juga, Mas. Lalu, apakah cukup sampai di situ kinerja yang positif dari si bursa? Tentunya enggak, Mas. Ada beberapa sektoral lagi yang sekiranya menjadi salah satu penopang pertumbuhan indeks. Contohnya adalah IDX Finansial yang bergerak industri keuangan.
IDX Finansial juga pertumbuhan secara year to date-nya juga sudah double digit di 23% something. Kita bisa lihat market pasti biasanya pada saat koreksi yang nantinya atau bahkan yang berpotensi naik di awal adalah sektor keuangan, karena kita bisa tahu IHSG sendiri bobot terbesarnya itu dipegang oleh sektor keuangan. Nah, dengan adanya bobot besar terhadap keuangan, biasanya dana besar, dana asing yang besar itu akan relatif lebih chip in di awal untuk saham-saham yang berbasis sektor keuangan. Makanya nggak menutup kemungkinan biasanya dengan adanya economic recovery, Mas, sektor yang paling duluan tumbuh atau bahkan yang terrecover itu adalah sektor finansial, khususnya perbankan. Yang leading ya. Iya, benar sekali, Mas. Ya. Karena weighting-nya sendiri, perbankan memiliki weighting yang cukup besar terhadap indeks. Lalu di satu sisi, ada nggak sih sektor yang melemah? Ada. Kita bisa lihat sektor yang melemah adalah sektor non-cyclical dengan pelemahan di angka 15% something. Kita bisa lihat memang cenderung belum ada story yang sekiranya cukup mengesankan sehingga mampu mendongkrak sektor tersebut. Tapi Mas, dibalik naiknya indeks sebesar 8% something secara year to date dan juga beberapa performance dari indeks sektoral, kita bisa lihat kalau seandainya hal tersebut didasari oleh masih percayanya investor atau bahkan masih tingginya minat investor untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. Karena kalau seandainya kita bisa lihat juga, Mas, kenapa orang masih relatif atau bahkan investor asing ya terutama masih cenderung suka berinvestasi di emerging market country, salah satunya Indonesia. Aliran dana asing masuk ke pasar modal Indonesia, kalau seandainya kita bisa lihat secara transaksi bersihnya, net foreign buy, itu secara year to date-nya sudah menyentuh angka 40,4 triliun rupiah. Lalu untuk perdagangan hari ini aja, ya benar sekali Mas, dan bahkan untuk perdagangan hari ini aja, net foreign buy itu tercatat di angka 2,59 triliun. Dan kita bisa lihat juga faktor yang mendasari sekiranya si indeks atau bahkan IHSG itu menarik atau bahkan atraktif itu untuk investor asing apa sih? Nah, pasti kan kita kan investor kan nggak mungkin sembarangan aja masuk ke emerging market country untuk berinvestasi. Mereka pasti memiliki beberapa assessment atau bahkan poin penilaian untuk berinvestasi di pasar market Indonesia. Nah, ya benar sekali Mas. Mungkin kalau seandainya Mas lihat nih berdasarkan fundamental, kira-kira apa sih Mas yang sekiranya kita di sini saling ini aja sharing. Kira-kira Mas, menurut Mas yang menjadi poin menarik bagi investor asing untuk berinvestasi di Indonesia itu apa? Nanti kita kita ngobrol santai aja di sini ya, sharing-sharing gitu. Termasuk Sobat Fitrade kalau mau tanya bisa diketik tuh di kolom komen ya. Nanti kita akan bahas sama-sama nih. Nah, kalau secara fundamental kondisi makroekonomi kita ini menurut saya bagus sekali ya. Termasuk Indonesia ini akhirnya resmi terpilih menjadi ketua presidensi di G20. Nah, itu kan negara-negara 20 negara dengan kekuatan ekonomi terbesar ya di dunia. Nah, kalau Indonesia berhasil dipercaya untuk jadi presidensinya, artinya ekonomi kita bagus banget. Dan juga itu menjadi sebuah confidence boost untuk investor asing supaya mereka juga tertarik untuk masuk berinvestasi di Indonesia, termasuk di market saham kita tentunya. Dan juga yang penting menurut saya, nah di Indonesia ini kita termasuk negara yang penanganan COVID-nya itu terbaik sedunia ya, di dalam dunia internasional ini kita termasuk yang terbaik. Nah, kalau saya perhatikan nih dari adanya COVID tahun lalu sampai sekarang, kalau satu negara itu penanganan COVID-nya buruk, wah itu bisa kacau marketnya. Dan kepercayaan investor itu juga bisa menguap begitu saja. Nah, negara kita ini berhasil menjaga angka COVID ini dengan baik. Jadi banyak investor itu semakin percaya dengan Indonesia. Makanya indeks kita kalau kita perhatikan seperti yang Mas Rifki bilang tadi, foreign flow-nya secara year to date besar banget, masih 40 triliun sekian ya net buy-nya.
Nah, seperti itu. Nah, ngomong-ngomong nih Mas, hari ini kan kita bicara soal window dressing. Kalau menurut Mas Rifki, apakah window dressing ini tetap terjadi nggak ya di bulan Desember ini? Kan biasanya setiap bulan Desember itu banyak yang windress. Nah, tahun ini menurut Mas Rifki bagaimana? Oke, terkait dengan apakah momentum window dressing akan terulang lagi di tahun ini? Karena kan kita bisa lihat ya Mas ya, untuk para cuaners, para pencari cuan yang pengen coba mengambil keuntungan menjelang momentum window dressing, Desember adalah waktu yang tepat untuk kita mulai chip in di awal sebelum harga pasarnya itu relatif naik signifikan. Nah, kalau seandainya kita bisa lihat juga nih Mas, review keadaan market di selama Desember, in the last 10 years, indeks relatively strong bullish dengan probabilitasnya itu selama 10 tahun terakhir itu 100%, di mana rata-rata pertumbuhan indeks pada bulan Desember selama 10 tahun terakhir itu di angka 3,23% secara month-on-month. Dan juga kalau seandainya kita bisa menerka apakah windress itu bakalan ada atau enggak, tentunya biasanya kita akan mengambil analisa si windress ini pasti akan terulang lagi. Tapi kalau seandainya kita bisa lihat kinerja market sebelumnya, jumlah kenaikan dari windress sendiri sekiranya nanti tidak terlalu tinggi seperti market historical di tahun-tahun sebelumnya. Karena kita bisa lihat juga Mas, level psikologis market juga sudah mulai terbentuk karena IHSG selama bulan November pernah menyentuh titik all time high-nya di level 6.700 something. Sekiranya itu menjadi salah satu acuan kalau seandainya windress pada perdagangan hari ini atau bahkan pada perdagangan Desember ini nggak terlalu setinggi atau bahkan se-hype pada perdagangan market pada bulan-bulan atau bahkan pada periode tahun sebelumnya, Mas. Dan biasanya kalau seandainya kita melakukan assessment lebih nih terhadap sektor-sektor apa aja yang sekiranya kita bisa amati pada saat menjelang windress, biasanya pelaku pasar dengan big fund atau bahkan pelaku pasar yang memiliki dana cukup besar itu akan relatif memilih saham-saham yang memiliki bobot tinggi terhadap market. Nah, contohnya adalah saham di sektor perbankan. Karena kalau seandainya bisa kita lihat juga Mas, akumulasi untuk foreign flow di sektor perbankan sendiri ini nominalnya selama 3 bulan terakhir itu sudah cukup tinggi Mas. Kita bisa lihat adanya aliran dana cukup besar. Net foreign flow cukup besar juga di bulan Oktober itu mencatat kenaikannya itu di level 13 triliun something. Lalu di bulan Novembernya itu sedikit sangat terkoreksi di 411 miliar yang tercatat untuk net foreign flow-nya. Dan di selama Desember, selama year to date day to month Desember ini, angka net foreign buy untuk sektor finansial sendiri itu berada di angka 169 miliar. Dan kita bisa lihat Mas, bahwa kedepannya nanti akan ada kemungkinan si sektor perbankan ini sudah atau bahkan akan mengalami window dressing. Karena kita bisa lihat portofolio kebanyakan dari big fund mostly ialah pada sektor perbankan. Dan kita bisa lihat juga Mas, terkait dengan outlook dari si industri perbankan yang sekiranya memang sangat atraktif kalau seandainya market bisa cermati juga. Karena selain perbankan menjadi salah satu proksi perekonomian secara nasional, kita bisa lihat juga kinerja industri perbankan selama periode year on year, khususnya di bulan Oktober, berdasarkan data penyaluran kredit perbankan itu sendiri, itu berada pertumbuhannya di atas 2,21%. Namun di satu sisi, khusus untuk perbankan yang buku 4, seperti Bank Mandiri, BCA, BRI, mereka memiliki angka penyaluran kreditnya itu di atas rata-rata industrinya, Mas. Dari industrinya tadi 2,21% untuk pertumbuhan year on year-nya, tapi kalau untuk perbankan buku 4 sendiri, dia angkanya itu di atas angka 7%. Dan juga, Mas, itu menjadi salah satu indikasi bahwa perekonomian kita memang sudah mulai terrecover. Karena apa? Betul. Karena demand terhadap si kreditnya itu naik. Pasti otomatis dengan naiknya demand terhadap kredit,
outlook growth dari si industri perbankan juga naik juga, Mas. Dan mungkin kedepannya indeks sendiri selama window dressing kami memberikan target penilaiannya itu di level 6.800 untuk kenaikannya selama bulan Desember Oke, dikarenakan momentum window dressing. Nah, terkait betul. dengan window dressing mungkin dari tim Bitrade secara teknikal memiliki persepsi tersendiri atau enggak, Mas, terkait dengan target price-nya? Ya, kalau kami di Bitrade secara teknikal ya, itu memang peluang window dressing kami juga setuju dengan Mas Rifki ya. Harusnya peluangnya masih besar dan ya seharusnya tetap terjadi. Nah, kemudian untuk sektornya saya rasa juga finance itu menarik yang bank-bank besar ya, BCA, BRI, Mandiri, BNI. Nah, kemudian untuk targetnya seharusnya IHSG ini bisa sampai 6.800. Kalau memang marketnya ini optimis ya, kami yakin 6.900 itu bukan sesuatu yang mustahil karena uh, ini sudah mulai apa namanya kondisi marketnya semakin positif, kemudian juga secara COVID masih aman terkendali, termasuk ada berita kan itu PPKM level 3 serentak dibatalkan ya, jadi lebih fleksibel. Itu kan juga nafas segar untuk para pelaku ekonomi, nafas segar Benar, untuk benar. investor. Nah, itu seharusnya sampai akhir tahun nanti, kalau menurut kami, atau sampai Januari tahun depan ya, IHSG ini masih punya peluang untuk menguat gitu. Kalau window dressing kurang lebih seperti itu view kami. Nah, kan tadi Mas Rifki ngobrol soal sektor finance ya. Kalau sektor consumer gimana menurut Mas Rifki? Oke, thank you for the question-nya juga, Mas. Mungkin kalau dari sektor konsumer sendiri, saya memandang yang lebih menarik bagi pasar adalah sektor consumer cyclical, Mas. Karena kita bisa lihat juga Oke, menjelang tahun baru pasti retail relatif naik dari segi jumlah pengunjung, dari segi jumlah transaksinya, dan juga tentunya dari kenaikan tersebut akan berdampak positif juga terhadap cash flow perusahaan, terutama dari segi pendapatan yang nantinya akan berimbas terhadap bottom line dari si perusahaan itu sendiri. We know that selama ini juga berdasarkan tadi, thank you Mas udah disinggung juga terkait dengan adanya momentum Nataru diimbangi dengan pembatalan PPKM leveling ke level 3, itu tentunya dapat memberikan nafas segar juga Mas bagi industri retail. Karena kalau seandainya bisa kita lihat juga Mas, kontribusi retail terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia sendiri itu sangat-sangat besar. Kalau seandainya kita bisa breakdown juga, retail memberikan kontribusi nomor 3 terbesar setelah produk agrikultur dan juga forestry. Kalau seandainya kita bisa lihat juga berdasarkan kinerja GDP di kuartal ketiga, wholesale dan juga retail itu memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia itu sebesar 13%-an. Tentunya dengan dibukanya fasilitas publik, dilonggarkannya PPKM, tapi dengan catatan mereka juga harus mentaati protokol COVID, itu nantinya akan memberikan dampak yang baik juga bagi si industri retail. Karena kita bisa tahu Mas, selama adanya PPKM leveling ke di atas level 3 tentunya yang mengharuskan pengurangan mobilitas secara masif. Kita bisa lihat dengan adanya betul. PPKM leveling level 3 kan artinya 75% dari kapasitas itu harus dikosongkan dan tentunya dengan pengkosongan tersebut akan berdampak terhadap revenue dari si perusahaan retail. Dan dengan menurunnya revenue dan juga kontribusi yang juga cukup turun juga, tentunya nanti akan men-breakdown dari outlook pertumbuhan ekonomi secara nasional, Mas. Dan bahkan kalau seandainya kita berharap ke depannya pada kuartal keempat nanti, pertumbuhan ekonomi Indonesia itu mampu berada di atas level yang optimal atau bahkan optimis, karena kita bisa lihat dengan adanya pemberlakuan pelonggaran PPKM. Lalu di satu sisi juga Mas, hal yang menjadi daya tarik bahwa si industri retail atau bahkan sektor retail juga menjadi salah satu sektor yang cukup kami pertimbangkan untuk dialokasikan dananya kalau seandainya teman-teman pengen berinvestasi secara short term. Nah, kita bisa lihat juga
kalau seandainya dengan pelonggaran mobilitas, dengan adanya pelonggaran mobilitas, uh, so, uh, mobilitas atau bahkan traffic yang ada untuk ke retail sendiri juga pasti akan naik. Karena kalau seandainya kita bisa lihat juga Mas, data yang dihimpun dari Google Mobility Index, dengan adanya penurunan PPKM leveling selama 3 minggu terakhir, itu jumlah orang atau bahkan pengunjung yang datang ke tempat retail itu relatively naik di angka 4%-an. Jadi untuk retail, tempat pariwisata, tempat makan, itu selama 3 minggu terakhir itu tumbuhnya di atas 4%. Rata-rata kenaikannya untuk setiap minggunya. Lalu di satu sisi juga pengunjung atau bahkan tingkat traffic di tempat grocery atau bahkan di tempat farmasi itu juga naiknya juga cukup signifikan Mas, di level 24%. Tentunya dengan adanya pelonggaran mobilitas dan juga traffic masyarakat yang naik juga akan menimbulkan adanya daya beli yang juga naik Mas. Walaupun kita bisa lihat ya Mas ya, berdasarkan rilis data IKK dan juga data PMI terakhir di bulan November, datanya sendiri memang dia berada di level atas, di atas rata-rata level normalnya Mas. Terakhir di bulan November, untuk data PMI sendiri kita di angka 53,9, lalu di IKK-nya itu berada di level 118,5. Memang itu sudah di atas rata-rata dari batasan yang ditetapkan oleh Badan Statistik terkait dengan level normalnya. Lalu kita bisa lihat juga, iya, itu menjadi salah satu katalis positif bagi si emiten retail. Lalu di satu sisi juga, beberapa emiten retail itu juga sudah mulai merambah bisnis digital dan juga membuat omnichannel baru, sehingga nantinya dengan adanya perambahan bisnis ke model bisnis digital, mampu untuk meningkatkan market share dari produk retail yang nantinya akan dipasarkan oleh perusahaan retail tersebut, Mas. Oke, nah ini mumpung banyak Sobat Bitrate yang join nih, coba nih kita tebak-tebakan. Kalau menurut Sobat Bitrate, IHSG akhir tahun kira-kira sampai ke level berapa nih? Bisa diketik tuh di kolom komen ya. Apakah 6.800, 6.900, atau mungkin 7.000? Kalau menurut Sobat Bitrate sampai ke level berapa nih? Coba tulis di kolom komentar, ada yang sampai optimis nggak ke level 7.000 untuk IHSG selama periode Desember nanti? Terus kira-kira kalau optimis di 7.000, teman-teman MNCers dan juga Sobat Bitrate pengen masuknya ke saham apa? Nah, kalau pesimis juga boleh sih, misal di bawah 6.700 mungkin. Wah, ini sudah mulai ada yang jawab nih dari teman-teman Sobat Bitrate dan MNCers ya. Ada yang 6.900, 6.600 aja, 6.900, 6.900, 5.000 Mas. Kemudian ada yang 6.800. Nah, katanya mayoritas masih optimis di atas 6.700 nih. 6.450. Wah, 6.650. Nah, ya 6.900, 6.700. Ya, harusnya mayoritas masih optimis ya. Wah, ini ada yang super optimis, Mas. 8.000. 8.000 ya SG-nya. Ya, kita tetap memang harus menjaga optimisme nih. Apalagi sudah mendekati akhir tahun ya. Biasanya kan banyak bonus-bonus akhir tahun, ini banyak investor-investor yang ikut masuk. Nah, kalau di akhir tahun ini dengan adanya bonus-bonus akhir tahun yang mungkin didapatkan oleh Sobat Bitrate maupun teman-teman MNCers ya. Nah, bisa sharing dong Mas tips-tips untuk teman-teman untuk berinvestasi di market saham di bulan Desember yang nggak lama lagi kelihatannya sudah lewat nih, sudah ganti tahun. Silakan Mas, tips-tips investasinya. Oke, mungkin ini bukan tips tapi lebih ke sharing aja Mas ya, karena kita mungkin sedikit sharing terkait dengan teman-teman Bitrate dan juga MNCers. Nah, yang penting kita harus di awal mencermati yang namanya money management, karena dengan kita mencermati money management, kita biasanya mampu untuk lebih mengkontrol diri terhadap batasan maksimum atau bahkan batasan kerugian yang nantinya kita akan dapatkan pada saat mengambil momentum window dressing. Lalu di satu sisi juga
mungkin buat para MNCers dan juga sobat Bitrate yang sekiranya pengen mengambil cuan secara jangka pendek, bulan Desember, khususnya pada saat momentum window dressing, itu adalah momen yang sangat tepat. Karena apa? Karena kita bisa lihat banyak pelaku pasar, khususnya manajer investasi, yang melakukan pemanasan terhadap portofolionya mereka. Sehingga apabila kita mampu mengikuti tren yang ada, maka nggak menutup kemungkinan juga kita dapat mendulang cuan lah dari dengan menjadi trend followers. Lalu di satu sisi juga kita bisa lihat juga nih Mas, untuk orientasi kita itu berinvestasinya di bulan November ini untuk apa sih? Apakah untuk jangka pendek? Mungkin kalau tadi jangka pendek kita udah bisa disinggung, kita bisa memilih saham yang memiliki foreign flow yang cukup tinggi dengan volatilitas yang oke, tapi di satu sisi mau diperhatikan juga dan juga dicermati apakah secara teknikalnya itu sudah memberikan momentum yang baik atau tidak. As simple as kita bisa lihat kalau seandainya posisinya itu sudah membentuk pola swing trade, artinya berarti kita bisa mulai mencermati dikit. Tapi alangkah lebih baiknya lagi kalau ditambahkan dengan beberapa indikator tambahan. Let's say kita pakai stokastiknya aja, posisinya sudah golden cross atau enggak sih? Terus kita lihat juga pergerakan moving average-nya itu seperti apa. Nah, lalu kalau seandainya kita tipikal orang yang pengen invest, oke, gue pengen invest aja nih untuk jangka menengah atau bahkan sampai 2022 yang akan datang. Mungkin buat teman-teman yang sekiranya pengen melakukan medium sampai long term investment, kita bisa pilih saham yang memiliki fundamental baik. Secara simpelnya, coba kita mulai memilih saham, melakukan analisa fundamental secara dua jenis aja. Satu, fundamental secara kualitatif, terus satunya lagi fundamental secara kuantitatif. Apa sih kualitatif dan juga kuantitatif? Simpelnya gini, pada saat kita membeli saham menggunakan metode fundamental secara kualitatif nih, kita memilih saham yang sekiranya kita tahu dia itu perusahaannya seperti apa, terus di satu sisi juga posisi mereka, branding mereka, apakah mereka termasuk market leader atau enggak di industrinya. Terus di satu sisi juga produknya juga kita butuhkan dan juga kita gunakan sehari-hari, which is itu menjadi salah satu poin yang sekiranya umum digunakan bagi investor untuk melakukan penilaian secara kualitatifnya. Nah, lalu kalau seandainya kita melakukan assessment secara kuantitatif, pastikan pada saat kita melakukan penghitungan metode secara kuantitatif, ada beberapa hal yang dipertimbangkan. Let's say kita bisa tracking kinerja performance dari si perusahaannya, simpelnya selama 3 tahun terakhir. Taruhlah dari tahun 2018 sampai 2020, trennya itu seperti apa sih? Tren performance-nya, apakah mereka sudah mulai achieve target sesuai dengan manajemen guidance-nya? Lalu di satu sisi juga kita dapat menggunakan metode valuasi. Metode valuasinya mungkin kalau seandainya kita nggak terlalu mendalami manajemen keuangan, kita bisa lihat posisi dari PE PBV-nya. Apakah PE-nya itu masih atraktif atau enggak? Let's say kalau seandainya dia punya price earning-nya itu di bawah 10, itu berarti masih relatif terjangkau. Lalu kalau seandainya kita bisa lihat juga secara price to book value-nya dia di bawah level 1, artinya secara valuasi PBV dia masih atraktif. Dan kemungkinan kalau seandainya kita compare dengan harga pasarnya saat ini, jadi buat teman-teman MNCers dan juga Sobat Cuan, harga itu di saham tuh ada dua. Satu adalah harga pasar dan juga harga intrinsik. Harga pasar adalah harga pada saat ini. Jadi kalau teman-teman buka aplikasi Motion Trade, terdapat info last price. Itu mengindikasikan adalah harga terkini. Jadi kalau seandainya kita mau beli atau kita mau jual, harga sekarang tuh adalah harga last. Harga sekarang di Nah, sana. kalau di harga intrinsik atau bahkan si value secara nominalnya itu harganya sebenarnya berapa sih? Nah, kalau seandainya kita compare harga intrinsiknya itu dia lebih murah dibandingkan dengan harga pasarnya, dengan fundamental yang baik juga, secara performance-nya dia juga achieve dari segi target bottom line atau bahkan top line-nya, kita bisa langsung beli sahamnya. Karena kita berdasarkan penilaiannya secara fundamental. Overall itu sih Mas, mungkin dari rekan Bitrate atau bahkan Mas William mau sedikit berikan penambahan terkait dengan tips dan trik, terutama secara teknikal nih. Karena kan kita tahu Bitrate sendiri nih sangat-sangat oke terkait dengan metode Elliott Wave-nya Mas.
Oke, ya kalau untuk Sobat Fitrit, sarannya ya join membership Fitrit Trading Journal. Enggak, bercanda. Ya kalau secara teknikal ya, yang penting itu kalau di bulan-bulan Desember ini, kok saya sharing secara umum, yang penting sudah ada kelihatan gejala konfirmasi reversalnya. Jadi bukan kita lihat saham yang masih kelihatan panjang nih downtrendnya, kok grafiknya masih belum ada break, misal sederhananya di MA20 atau di middle Bollinger Band, kemudian indikator masih nggak jelas apakah dia benar-benar naik atau masih cenderung turun lagi. Nah, kemudian juga kalau secara teknikal perlu teman-teman Sobat Bitread dan MNCers perhatikan juga ya candlesticknya seperti apa. Apakah cenderung tipis, pendek-pendek, ataukah sudah mulai tebal. Nah, kalau sudah kita kadang ini kan apa ya, kalau sudah ngarep nih, aku mau beli saham ABCD misalnya, ini kita sudah kepingin ini harusnya naik nih, apalagi ketambahan teman-teman bilang bagus itu masuk aja. Nah, betul nggak secara teknikal yang tadi saya sampaikan itu indikatornya cocok, candlesticknya juga sudah mulai tebal ke atas, hijau tebel-tebel atau candlesticknya cenderung tipis. Kalau candlesticknya tipis ya mungkin kita pelan-pelan dulu atau mungkin cenderung ya wait and see aja. Kemudian juga apakah sudah break MA20 itu kalau secara sederhananya seperti itu. Soalnya biasanya kalau uh, sebuah saham itu break MA20 dan closing di atas MA20 itu kemungkinan besar, tapi masih kemungkinan besar ya. Jadi disclaimer-nya ini uh, resiko ditanggung masing-masing pengambil keputusan. Nah, kemungkinan besar kalau sudah break MA20 atau middle Bollinger Band, nah itu harga itu bisa berbalik arah atau naik ke atas ya. Demikian juga kalau kebalikannya, kalau misalnya candlesticknya jebol ke bawah nih, nah itu bisa-bisa cuma false break, cuma naik sebentar, kemudian ya lanjut turun lagi. Memang penting seperti yang Mas Rifki sampaikan ya tadi itu kita perlu menjaga money management dengan baik ya, supaya nggak terburu-buru dan kita juga secara psikologis tetap terjaga bagus gitu, supaya trading kita maupun investasi kita juga nyaman dan aman. Nah, ini ngomong-ngomong kan sebentar lagi tahun baruan nih Mas. Kalau menurut Mas Rifki nih, outlook IHSG tahun 2022 bagaimana? Apakah akan terus naik membentuk all time high baru atau seperti apa? Oke, pasti terkait dengan proyeksi IHSG, kita semua mengharapkan IHSG ke depannya pasti selalu melakukan breakout dan juga membuat level all time high-nya. Tapi di satu sisi juga Mas, kita bisa lihat hal yang menjadi salah satu penghambat dari si pergerakan indeks ke depannya di tahun 2022 ialah masih adanya mutasi varian baru yang kita belum, dan secara ilmiah kita belum tahu nih apakah secara kedepannya ini akan menjadi salah satu varian yang cukup menjalar seperti varian Delta, karena kan kita tahu juga COVID juga masih terus bermutasi dan kita belum tahu nih mutasinya itu sampai kapan dan belum adanya penanganan yang cukup optimal untuk memberikan atau bahkan sebagai obat COVID itu sendiri, Mas. Lalu di satu sisi juga kita berharap tahun 2022 emang kedepannya menjadi salah satu momentum recovery dari si sektor atau bahkan dari IHSG secara keseluruhan. Dan apabila kedepannya outlook yang positif juga, tentunya kita dapat mencermati beberapa sektor yang menjadi salah satu guidelines buat MNCers dan juga Sobat Bitread nih Mas. Nah, mungkin saya sedikit sharing aja Mas ya, terkait Ya, dengan sektor-sektor mana aja dan juga emitennya apa aja yang mampu menjadi salah satu rekomendasi kami dari MNC Sekuritas. Tapi ingat di satu sisi kami selalu menekankan kembali si
si pergerakan atau bahkan rekomendasi yang kita berikan adalah sifatnya disclaimer ya Mas ya. Keputusan Ya. jual beli di tangan investor semuanya, kita hanya memberikan sharing aja. Nah, terkait dengan sektor atau bahkan emiten yang sekiranya bisa kita cermati dan dianggap atraktif sampai akhir tahun atau bahkan first Q 2022. Nah, Betul. sama dari industri perbankan finansial sendiri, kita bisa lihat bank-bank atau bahkan perbankan buku 4 menjadi salah satu bank yang cukup menarik untuk kita kumpulkan sahamnya untuk diinvestasikan secara jangka panjang atau bahkan jangka menengah. Seperti BBRI, BMRI, dan juga BBNI. Story-nya apa sih yang ada dari si ketiga perbankan buku 4 tersebut? Kita bisa lihat Mas, BBRI kemarin dia di 2021 ini baru-baru ini sukses melakukan aksi right issue dengan perolehan dana di atas 90 triliun rupiah. Dengan adanya right issue yang sukses, tentunya kita bisa menganggap si BRI memiliki liquidity yang lebih ample dan juga nilai ekuitasnya pasti juga akan naik. Lalu di satu sisi juga BRI sudah melakukan merger dengan beberapa subsidiaries dari si BUMN, let's say kayak Pegadaian dan juga PNM. Dan tentunya dengan aksi merger tersebut akan memberikan valuasi yang lebih tinggi lagi terhadap si saham BRI. Serta di satu sisi juga BRI juga menjadi salah satu holding untuk ultra UMKM dari UMKM secara nasional. Lalu kita bisa lihat juga Mas, yang kedua adalah Bank Mandiri dan juga BNI. Secara garis besar story-nya sama untuk kedua perbankan tersebut, di mana mereka akan lebih menekankan lebih lagi untuk pengembangan digital banking mereka. Karena kalau seandainya perbankan itu sudah mulai melakukan shift atau bahkan menerapkan strategi bisnis perbankan digital, tentunya akan adanya efisiensi lebih. Karena apa? Perbankan digital mampu menekan cost dan juga memaksimalkan ROE-nya. Karena cost dari perbankan yang konvensional dengan dia beralih ke digital, itu efisiensinya itu nggak main-main, bisa mencapai level 90% dari total expense yang ada. Karena kan cabang dan juga operasional dari cabang sendiri kan menjadi salah satu aspek yang cukup besar ya. Cukup besar kontribusinya terhadap beban perusahaan. Dan itu dari segi perbankan. Lalu untuk sektor selanjutnya adalah sektor yang bergerak pada telekomunikasi sektor seperti Telkom, Excel, dan juga Friend. Kita bisa lihat Mas, adanya story yang sangat atraktif bagi si sektor tersebut seperti merger and acquisition. Karena kita bisa lihat juga beberapa emiten telah melakukan merger untuk meningkatkan market share yang ada. Let's say dari Indosat sendiri, mereka sudah mulai merger dengan Hutch, dan juga Excel yang digaungkan untuk melakukan aksi merger dengan Friend. Tentunya dengan aksi merger antara Friend dan juga Excel akan memberikan dampak yang positif bagi keduanya. Kita bisa tahu si Friend sudah mulai gencar atau bahkan menjadi salah satu penyedia provider yang cukup leading untuk pengembangan 5G. Dikombinasikan dengan Excel juga yang memiliki basis massa atau basis users yang tinggi. Tentunya dengan adanya aksi merger tersebut, kedua belah pihak akan diuntungkan. Serta di satu sisi juga kita bisa lihat bahwa si emiten yang bergerak di bidang telekomunikasi ini kedepannya akan lebih ekspansif lagi untuk menjamah kalangan untapped marketnya mereka. Di satu sisi itu juga sejalan dengan perkembangan teknologi 5G ke depannya. Lalu kita bisa lihat juga Mas, perbankan digital ke depan masih menjadi sektor yang cukup menarik juga. Tadi kan perbankan secara garis besar yaitu kita fokusnya ke bank konvensional dan juga big caps bank. Lalu di satu sisi untuk perbankan digital salah satu pilihan kami adalah Agro. Kenapa Agro? Karena kan mungkin kita kalau misalnya pengen chip in di saham Arto, secara market price-nya sudah tinggi. Yang lebih menarik adalah Agro. Memang Agro pada pertumbuhan Q 2021 ini secara kinerja bottom line-nya itu nggak seimpresif dengan induknya yaitu BRI. Tapi di satu sisi juga kita bisa menilai Mas,
Agro sebagai salah satu perusahaan yang masuk ke dalam ekosistemnya BRI tentu akan sangat diuntungkan dari adanya aksi right issue kemarin. Dengan liquidity yang ample, tentunya nanti akan ada tambahan injeksi secara likuiditas yang nantinya akan diinjeksi ke agro dan akan memperbaiki kinerja operasional dari agro dari dana tersebut. Lalu selebihnya ada dua sektor yang menjadi salah satu pilihan MNCers dan juga Sobat Cuan untuk dicermati. Pertama adalah berikutnya adalah properti. Kita bisa lihat adanya turnaround story dari perusahaan yang bergerak di bidang properti. Let's say kayak di sini ada BSDE dan juga CTRA serta Lipo Karawaci. Kita bisa lihat sendiri Lipo Karawaci yang sekiranya pada periode yang sama kinerja bottom line-nya itu membukukan rugi bersih, mulai sekarang di kinerja tahun 2021-nya sudah mulai adanya turnaround story angka yang profit dari segi bottom line performance-nya. Kita bisa lihat juga aksi kita bisa lihat juga rating yang diberikan positif untuk si emiten Lipo Karawaci dapat memberikan trust lebih dari para investor untuk membeli saham si Lipo Karawaci juga. Lalu terakhir untuk saham yang sekiranya kami berikan rekomendasi adalah saham-saham yang secara strategi bisnis mereka concern terhadap ESG, Mas. Karena kan ESG juga kan menjadi salah satu pertimbangan untuk sustainability industri ke depannya. Salah satunya apa sih yang kita bisa lihat yang mengedepankan ESG? Kita bisa lihat ASI, ASII, kita bisa lihat juga ERA, dan juga Arna. Mungkin kalau misalnya untuk sektor coal-nya sendiri, atau bahkan sektor sawit, kita bisa memandang LSIP dan juga DSNG. Karena untuk DSNG kita bisa lihat mereka adalah leader ESG company untuk CPO sektor, Mas. Oke, mantap sekali. Berarti sektor keuangan, perbankan ya, kemudian juga ada sektor properti, dan juga yang penting terus diperhatikan pergerakan beritanya ya, pergerakan emiten-emitennya ini seperti apa begitu ya. Dengar-dengar LPKR juga ada investor dari Jepang yang mau nyuntikin dana besar tuh, harusnya juga menarik untuk LPKR. Nah, Mas, ini kita masuk di sesi bahas pertanyaan dari Sobat Bitrade dan MNCers ya. Nah, ini ada nih pertanyaan dari Kak Broker Saham, analisa BABP. Monggo Mas, menurut Mas Riki bagaimana? Mungkin secara BABP kami memberikan valuasinya itu not rated karena kita masih sister companies dari MNC Group, jadi kita memang tidak terlalu dapat melakukan speak up lebih terhadap rekomendasi saham BABP. Mungkin dari Bitrade Mas bisa dijawab secara teknikalnya terkait dengan BABP itu seperti apa? BABP ya, oke, mantap sekali Mas. Ya, kalau BABP secara singkat supportnya yang penting jangan tembus 202 ya. Kalau resistance kelihatannya bisa nih sampai 240, 250, bisa untuk dicermati. Kemudian untuk analisa MYOR Mas, MYOR gimana? Oke, terkait dengan analisa saham Mayora. Nah, Mayora sendiri kalau seandainya teman-teman pengen mencermati, mereka emang termasuk saham yang bergerak pada sektor non-cyclical. Artinya mungkin non-cyclical pada saat menjelang Nataru, produk-produknya banyak yang diburu juga oleh beberapa pelaku atau bahkan para masyarakat. Serta di satu sisi juga kita bisa melihat Mas, mungkin nanti kedepannya akan ada turnaround story bagi si sektor non-cyclical. Memang kalau seandainya kita bisa lihat juga sektor non-cyclical ini memang belum terlalu atraktif dalam kurun waktu dekat. Tapi nggak menutup kemungkinan dengan adanya momentum Nataru, saham yang bergerak pada sektor non-cyclical akan memberikan atau bahkan mengalami turnaround story yang cukup positif, Mas. Nah,
Mungkin di sini saya akan sedikit review terkait dengan saham Mayora ya, secara teknikalnya. Nanti mungkin bisa dikombinasikan juga oleh Mas William untuk Monggo. saham Mayora. Oke, oke. Wait, ini masih loading nih Mas. Ada Masih kendala loading ya. koneksi. Bisa dibantu jawab terlebih dahulu Mas terkait dengan performance Mayora secara teknikalnya. Ya, untuk Mayora ya, sebentar. Saya juga eh, perlu masih loading nih Mas. Nggak apa-apa. Mungkin punyanya Mas Rizky sudah online. Apakah halo Ya, Mas? ya. Sorry tadi udah nge-freeze layarnya Katanya Mas. ada gejolak nih di internet saya. Ya, Nah, monggo mungkin Mas Rizky dulu atau saya dulu? mungkin kita bisa review nih kalau seandainya kita bisa lihat secara sektoral, sektor non siklikal memang belum terlalu atraktif Mas karena kita bisa lihat trennya sendiri untuk saham Mayora selama 1 bulan terakhir itu masih mengalami pelemahan, bahkan pelemahannya sendiri juga cukup dalam di 10 persenan. Dan di satu sisi juga uh, pada saat nanti adanya economic recovery, sektor yang sekiranya paling dibutuhkan atau bahkan selain perbankan ya adalah sektor consumer yang sifatnya siklikal. Karena apa? Dengan adanya economic recovery pasti mereka akan lebih cenderung masuk ke dalam-dalam atau ke saham-saham yang atau bahkan produk sekunder atau bahkan sampai ke tersier dibandingkan dengan produk yang relatively mereka itu masuk ke kebutuhan primer. Mungkin kalau Oke, secara outlook di sektor consumer non siklikal termasuk Mayora di dalamnya kita memberikan ratingnya itu masih underweight Mas. Jadi katalisnya itu oke, belum mampu menutupi atau bahkan lebih tinggi daripada prospek yang ada. Jadi katalisnya masih netral cenderung underweight dari kami. oke, Mas. Ya. Nah, kalau dari Bitrate kita lihat chartnya Emior ya, Mayora, memang merah darah gitu ya, merah terus turun terus. Nah, itu memang ada peluang untuk trend reversal ya secara Elliott Wave. Namun juga kalau kita tetap perlu memperhatikan price action dan juga nanti apakah price actionnya ini kalau misal Mayora bisa break nih di atas 2200, apakah akan diikuti juga dengan volume yang cukup tinggi, kemudian juga penguatan harganya apakah cenderung terbatas, apakah itu agresif. Nah, memang support kuatnya, support paling kuat nih menurut saya itu ada di level 2000 ya. Nah, seharusnya kalau Mayora itu bisa bergerak ke sana secara teknikal, itu peluang reboundnya atau tren reversalnya itu bisa lebih besar. Namun juga perlu diperhatikan karena memang uh, selling powernya cukup tinggi ya selama 1 bulan terakhir ini. Nah, perlu diperhatikan juga apakah resistensinya di area 2200 sampai 2300 ini benar-benar sudah ditembus atau belum. Nah, kalau itu memang bukan false break dan memang uh, confirm itu breakoutnya agresif, percaya diri gitu, nggak galau-galau lagi, ya barulah itu bisa dibilang menarik. Cuman untuk misal kita mau buy on weakness, boleh nih cicil-cicil pelan-pelan ya. Money managementnya tipis-tipis dulu, masuknya sambil dilihat perkembangannya bagaimana. Dan juga kalau kita bicara target nih secara EW, kelihatannya ke 2450 itu kalau dari harga sekarang ya
masih possible. Meskipun juga perkembangan kedepannya perlu diperhatiin terus apakah ini bisa comeback seperti Unilever misalnya kan kemarin sama juga ya dia turun terus sampai di level berapa itu kira-kira 4.000-an atau 3.800 ya. Ya, 3.000. Nah di area sana itu ternyata Unilever comeback dan itu bisa dijadikan kalau misal kita cicil beli nih dari area 4.000 3.900 3.800 pelan-pelan dicicil seharusnya Mayora juga punya peluang seperti itu seperti comebacknya Unilever kalau menurut saya kira-kira seperti itu. Nah ini mengingat waktu ya nggak kerasa nih Mas sudah jam 7:53 ya. Mungkin dari Mas Rifki ada closing statement, termasuk juga mungkin ada tips-tips apa yang perlu diperhatikan di akhir tahun ini dan juga kalau ada optimisme untuk tahun depan, bagaimana Mas? Monggo di-sharingkan. Oke, thank you. Mungkin ini menjadi salah satu closing statement juga. Bukan closing statement sih, kesannya kayak formal banget gitu. Statement. Ya. Sebatas dengan sharing penutup aja Mas, buat MNCers, Sobat Cuan dan juga Sobat Bitrate, teman-teman mohon pada saat menjelang adanya momentum window dressing bisa lebih mengikuti tren yang ada, karena kan kita bisa lihat juga ya Mas ya, market relatively sekarang lebih bergerak karena adanya sentimen dan juga sell on news. Nah, walaupun market bergeraknya relatively terhadap dua aspek tersebut, kita juga harus memperhatikan nilai dari fundamental si perusahaannya. As simple as kita melakukan penilaian fundamental secara kualitatif aja kalau seandainya teman-teman belum terlalu mendalami manajemen keuangan. Tapi di satu sisi juga teman-teman juga bisa mulai chip in nih sekarang karena kan momentumnya window dressing juga cukup baik juga bagi pelaku pasar yang sekiranya pengen main short term. Nanti kalau seandainya pun pengen lebih dalam lagi nih, oh gue pengen belajar lebih terkait dengan cari momentumnya gimana, bisa langsung tuh ikutin kelasnya Bitrate karena di Bitrate sendiri juga menyediakan kelas-kelas yang cukup yang bukan cukup ya, yang sangat bagus dan tentunya materinya sesuai dengan kebutuhan MNCers dan juga Sobat Cuan serta Sobat Bitrate semuanya. Dan mungkin saya pengen sedikit kasih info nih Mas ke MNCers dan juga Sobat Cuan. Kalau seandainya kita punya program yang namanya webinar stock monitoring. Karena pada saat tutup tahun 2021 dan juga menyambut tahun 2022, MNC Sekuritas mengadakan webinar stock monitoring, di mana konsepnya sendiri itu sama seperti kita mengikuti kelas edukasi dan juga praktek analisa teknikal saham. Dan yang paling penting buat para MNCers dan juga Sobat Cuan, ini acaranya gratis. Saya tekankan lagi, penting banget gratis. Jadi bisa langsung gratis. daftar aja di kelas webinar tersebut untuk nasabah MNC Sekuritas. Tapi kalau seandainya kalian belum menjadi nasabah MNC Sekuritas atau pengen atau bahkan sekarang masih dalam tahap calon nasabah, buruan buka akun MNC Sekuritas karena bukanya cukup dari aplikasi Motion Trade. Itu sangat mudah prosesnya, nggak sampai 2 hari kalau seandainya tidak ada kesalahan data yang dilampirkan atau bahkan pengisian data diri yang sudah cukup oke. Biasanya 2 hari udah langsung jadi. Dan kalian MNCers yang udah punya akun MNC Sekuritas bisa langsung join kelasnya di link bit.ly/stock monitoring MNCS. Untuk lebih detailnya bisa langsung cek di akun Instagram MNC Sekuritas atau bahkan di website MNC Sekuritas. Overall itu sih Mas dari saya sebagai sharing closingnya di live Instagram malam ini. Mantap, thank you banget Mas Rifki Ramadan ya. Dan untuk Sobat Bitrate, untuk MNCer, Sobat Pencari Cuan,
Jangan lupa untuk selalu follow akun Instagram MNC Sekuritas, juga untuk akun Instagram @bitrate_aviation ya. Dan untuk teman-teman sekalian yang belum open account, bisa download aplikasi Motion Trade di Play Store, bisa open account di sana, karena di Motion Trade memang tradingnya di sana enak banget nih, dan juga jelas untuk ordernya, untuk chartingnya, dan juga untuk para sobat Bitrate, untuk para MNCers, jangan lupa untuk stay safe, untuk tetap jaga protokol kesehatan ya, mengingat ada varian Omicron yang baru nih. Dan juga terima kasih untuk semua sobat Bitrate, sobat MNCers yang terus setia nonton IG Live kami. Dan ya, kami berdua pamit dulu untuk sesi IG Live hari ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata atau mungkin ucapan yang mungkin kurang berkenan untuk sobat Bitrate dan MNCers. Dan kita ketemu lagi ya, Mas Rifki, di IG Live selanjutnya ya. Sip, mantap banget untuk sharingnya malam ini. Thank you Mas Rifki, thank you sobat Bitrate, thank you MNCers. Kita Thank you jumpa Mas. kembali. Sehat selalu untuk teman Bitrate semuanya. See you. See you, mantap. Saya izin live ya. Ya, monggo.